Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaliana Sari. Saya dari BK semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan pengembangan BK pribadi sosial. Di sini ada 3 aspek, yaitu asesmen dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial, yang kedua strategi implementasi program BK pribadi sosial, dan yang ketiga implementasi program BK pribadi sosial. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam bimbingan dan konseling pribadi sosial. Asesmen memiliki kedudukan yang strategis dalam kerangka kerja bimbingan dan konseling karena memiliki posisi sebagai dasar kebutuhan di mana kesesuaian program dan gambaran komprehensif siswa dapat mendorong pencapaian tujuan pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan. Melalui asesmen yang dilakukan kepada siswa akan diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi siswa yang mencerminkan adanya kebutuhan yang diperlukan, sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyusun suatu program layanan bimbingan dan konseling yang berorientasi pada kebutuhan siswa. Yang kedua, ada strategi implementasi program BK. Di sini ada layanan dasar bimbingan, yaitu yang mencakup 1. Layanan orientasi yang merupakan kegiatan BK yang diperuntukkan siswa baru untuk mengenalkan berbagai hal tentang sekolah barunya. Pelayanan ini merupakan strategi yang mendasar untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang kedua, ada layanan informasi. Layanan informasi dalam strategi ini konselor memberikan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik, baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, ada bimbingan kelompok. Dalam strategi ini, konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil sekitar 5-10 orang yang ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Yang keempat, itu ada pengumpulan data, yakni kegiatan yang merupakan pengumpulan data siswa dan lingkungannya. Yang kelima, itu adalah bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah penyampaian bimbingan secara klasikal untuk membahas hal-hal umum yang perlu diketahui bersama. Yang B, itu adalah layanan responsif. Layanan responsif dapat dilakukan melalui 1. Konseling, yakni pembahasan terhadap masalah konseling yang mengalami hambatan dalam mencapai tugas-tugas perkembangan. 2. Konsultasi untuk membahas penyelesaian masalah siswa. Yang ketiga, kunjungan rumah, upaya untuk mendatangi rumah siswa untuk lebih memahami siswa dan terutama lingkungan rumahnya. Yang keempat, konferensi kasus merupakan rapat bersama dengan beberapa pihak yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi konseling. Yang kelima, itu ada bimbingan teman sebaya yang sebelumnya telah dilatih memberikan bimbingan kepada sesama temannya. Yang keenam, itu ada referral atau alih tangan, merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara memindahkan penanganan konseling kepada pihak lainnya. Yang ketujuh, itu ada kolaborasi dengan pihak lain, yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua, komite sekolah untuk menyelesaikan masalah konseling. Yang C, itu adalah layanan perencanaan individual. Agar peserta didik lebih terarah, maka harus membuat perencanaan, baik yang menyangkut perencanaan studi, karir, maupun hidup di masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah 1. Pengenalan terhadap potensi siswa, untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang dimiliki siswa. Yang kedua, ada pengenalan lingkungan untuk mengetahui potensi dan peluang yang tersedia di lingkungan. Yang ketiga, motivasi siswa, yakni mendorong siswa untuk membuat perencanaan dalam hidupnya. Yang D, ada dukungan sistem. Kegiatan BK yang diberikan kepada siswa perlu dilakukan oleh personil yang profesional. Ketersediaan struktur, kebijakan yang menunjang, serta menggunakan teknik-teknik yang sesuai kebutuhan dan perkembangan. Karena itu perlu dilakukan pengelolaan program BK secara memadai. Yang C, ada implementasi program BK pribadi sosial. Implementasi merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah disusun.
Implementasi adalah aplikasi dari apa yang telah direncanakan. Dengan begitu, implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam implementasi program bimbingan pribadi dan sosial di sekolah, seperti 1. Keterbatasan jumlah guru BK yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah. Yang kedua, guru BK yang bukan berlatar belakang bidang bimbingan konseling, sarjana bimbingan konseling. Yang ketiga, kurangnya minat siswa dalam pelayanan bimbingan, dan masih banyak lagi. Oke, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.